semuanya sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Roy dan Bu Tifa. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu, Pak. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya, Pak. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Kemudian setiap ada dia suka keluyuran atau suka belusukan juga itu ke pesantren kemana gitu. Karena nanti kalau ditanya, saya ingat dia datang ke salah satu pesantren mungkin di Jawa atau di Solo, dikatakan apa kiat Bapak Wali Kota bisa seperti ini gitu. Apa dia jawab? Saya masih ingat dia jawab, kau turutin saja nasihat guru, kau nanti akan maju seperti saya. Terus kemarin hari kedua dia belusukan ke salah satu pembangun MRT. Ya mungkin di salah satu pembangun MRT. Kemudian ditanya oleh wartawan, apa harapan Bapak dengan pembangunan ini? Langsung dia ambil mic, kasihkan Wamen jawab. Dari sini ini kan bukan pemimpin dan lain-lain, tampilannya yang miring-miring dan segala macam itu. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya sih, Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tifa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Di samping bisa saja Pak Presiden, Pak Prabowo itu berhalangan. Tetap bisa muncul gilanya, diapakan Republik Indonesia ini gitu. Karena itu panjang lagi, kalau saya katakan sangat panjang. Karena itu pada kesempatan di forum ini kepada bapak-bapak dari DPD kami sampaikan bahwa dengan data yang telah begitu lengkap, saya mewakili rakyat dan banyak yang bersuara kepada saya. Banyak teman-teman di Malaysia, kok bisa dapat teman saya yang di Malaysia itu, kok bisa sih wakil presiden Indonesia seperti itu? Saya mengkhawatirkan tadi presiden berhalangan, dia pimpin, waduh, diarahkan kemana ini Republik Indonesia gitu, Pak. Dan saya juga dan teman-teman banyak yang waras pasti tidak terima dipimpin orang nggak waras gitu, Pak. Karena itu kami menyarankan apa yang disampaikan. Saya lihat dari sisi sosial dan pandangan semua rakyat, berharap sesuai dengan hukum, konstitusi, aturan yang ada harus dimakzulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa, disingkat Barakemang, proses pemakzulan Gibran segera. Puluhan tokoh yang tergabung dalam Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa, disingkat Barakemang, telah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 28 Oktober. Salah satu tuntutan utama Barakemang adalah agar DPD, DPR, dan MPR segera memproses pemakzulan Wapres Gibran. Anggota Barakemang antara lain terdiri dari kalangan aktivis, ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, pegiat demokrasi, dan pemimpin ormas yang berasal dari berbagai daerah. Dalam audiensi yang berlangsung hampir 2 jam, DPD RI diwakili oleh Ketua DPD Tamsil Linrung dan 3 pimpinan komite DPD, sedangkan wakil-wakil Barakemang antara lain adalah Repli Harun Marwan Batubara, Maijen Sunarko, Antoni Budiawan, M. Said Didu, Roy Suryo, Rizal Padilla, M. Nur Samur Salin, Ti Fauzia Tiasuma, Sapril Sofian, Musni Umar, dan lain-lain. Barakemang menilai bahwa secara moral, legal, dan konstitusional, Gibran sudah sangat layak untuk dimakzulkan, terutama karena terkait dengan skandal akun Kaskus Pupu Kava. Akun ini yang diyakini milik Gibran kerap menyerang lawan politik, terutama Prabowo Subianto dan keluarganya. Mengumbar kata-kata mesum atau jorok, kasar, melecehkan, dan menghina orang lain, dan sering mengakses situs
Secara moral, Gibran dipercaya telah mempertontonkan sikap dan perilaku buruk, amoral, dan melecehkan orang, serta bahkan diduga psikopat dan abnormal. Padahal seorang pemimpin atau wapres harus merupakan pribadi yang memiliki integritas, kejujuran, kredibilitas, dan moralitas yang tinggi dalam pemerintahan. Karena itu, Gibran sangat tidak layak menjadi pejabat publik, apalagi menjadi wakil presiden NKRI yang berpenduduk lebih dari 285 juta orang. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan akun tersebut bukan milik Gibran dan Kominfo masih mendalami masalah serta akan menyampaikan kesimpulan segera. Sampai sekarang kesimpulan tersebut tak pernah muncul, sementara sejumlah analisis IT mengatakan karena Kominfo memiliki perangkat yang lengkap maka akan sangat mudah menelusuri akun Fufu Fafa. Namun, kalau berniat melindungi Gibran, beribu alasan bisa disiapkan. Dalam kesempatan audiensi, pakar IT telematika Roy Suryo menyatakan akun Fufu Fafa 99,9% adalah milik Gibran. Kata Roy Suryo, cara membuktikannya ada dua. Pertama, secara keilmuan atau saintifik melalui penelusuran bukti-bukti jejak digital. Jika berniat baik, aparat hukum termasuk Polri akan sangat mudah melakukannya. Kedua, melalui pendekatan algoritma atau psikologis. Roy Suryo menjelaskan, setiap pemilik akun medsos biasanya memiliki kebiasaan tertentu yang cenderung sulit berubah, kata Roy Suryo. Jadi, saya bedah akun Fufu Fafa itu dia melakukan hubungan dengan mana-mana saja. Sehingga kita dapatkan polanya, link KG-nya ke mana saja. Dr. Tipa Ziatiasuma meyakini berdasarkan diagnosis psikologis diperoleh temuan bahwa pemilik akun Fufu Fafa mengidap gangguan jiwa berat. Analisis tersebut didasarkan pada pola perilaku obsesif kompulsif dan delusional yang terlihat dalam aktivitas online pemilik akun Fufu Fafa, terutama yang menargetkan dua sosok publik, Prabowo Subianto dan Syahrini. Menurut Tipa, perilaku Fufu Fafa menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa yang serius, termasuk psikopat, skizofrenia. Gangguan ini diidentifikasi melalui kebiasaan mengunggah konten secara obsesif pada waktu-waktu yang tidak wajar, terutama di malam hari, serta isi unggahan yang penuh kebencian dan delusi terhadap Prabowo.